Perkenalkan, kami dari kelompok 6TI Cerdas 3 dari kelompok Bahlil. Saya Gladys Boru Marbun selaku ketua kelompok. Saya Julianti Simamora. Saya Miranda Putar. Di sini kami akan menjelaskan video tugas terakhir kami yang berjudul Analisis Sentimen Ulasan Pelanggan Hotel menggunakan metode Naive Bayes berbasis text mining. Objeknya di sini yaitu Hotel La Bersa di Bali G. Kami mengambil data ulasannya itu dari Google Maps. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas kelompok kami yang berjudul Analisis Sentimen Ulasan Pelanggan Hotel La Bersa Bali G menggunakan metode Naive Bayes yang berbasis text mining dan dibantu oleh LLM Gemini di proses pelabelan datanya. Setelah itu kita masuk ke dalam latar belakangnya. Jadi kenapa kami memilih penelitian ini? Karena Hotel La Bersa Bali G ini letaknya sangat strategis di kawasan Danau Toba. Jadi banyak wisatawan dan tamu bisnis yang ingin nginap di sana. Nah, karena banyak yang nginap, otomatis ulasan di Google Maps juga terus bertambah tiap harinya. Masalahnya, semakin banyak ulasan, semakin susah juga buat pihak manajemen hotel untuk membaca dan menyimpuli satu-satu secara manual. Padahal mereka butuh tahu gambaran umumnya, pelanggan puas atau tidak terhadap hotel tersebut. Maka solusinya adalah membuat sistem yang bisa otomatis mengelompokkan ulasan itu ke dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu positif, negatif, dan netral. Yang selanjutnya tujuan penelitiannya. Adapun tujuan penelitiannya yang pertama untuk menerapkan tahapan text mining ke data ulasan. Proses ini berguna untuk membersihkan dan merapikan teks supaya siap diolah oleh komputer. Yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan peran LLM Gemini dalam mendukung proses pelabelan sentimen. Jadi Gemini ini yang membantu nentuin label awal dari setiap ulasannya. Dan yang ketiga, mengukur seberapa akurat algoritma Naive Bayes dalam mengklasifikasi sentimen ulasan pelanggan Hotel La Bersa Bali G tersebut. Yang keempat, yang berikutnya, kita masuk dalam data penelitiannya. Di sini kami sudah mengumpulkan 400 data ulasannya dari Google Maps Hotel La Bersa Bali G. Setelah dibersihkan dari data yang sudah double atau duplikat, tersisa 393 ulasan yang benar-benar dipakai buat penelitian ini. Dari 393 ulasan itu, total kosakata uniknya ada sekitar 1.407 kata setelah melewati proses text mining. Data ini kami bagi jadi 80% buat data latih, yaitu 314 data dan 20% untuk data uji, sekitar 79 data. Nah, karena jumlah ulasan positif jauh lebih banyak dibanding netral dan negatif, kami melakukan teknik oversampling di dalam data latih, biar tiap kelas jumlah seimbang, jadi 256 data per kelas, totalnya 768 data latih. Tiap ulasan juga disertai rating bintang 1 sampai 5 yang kami pakai sebagai acuan tambahan pas processing pelabelan oleh LLM Gemini. Di sini juga ada beberapa data ulasan yang sudah kami ambil. Ini data mentahnya sebanyak 400 data. Dan ini juga sudah kami kelompokkan dalam berbagai klasifikasi. Yang pertama yaitu proses cleaning, proses scaffolding, proses normalisasi, proses tokenizing, proses stop word removal, yang berikutnya stemming, dan terakhir ini ada hasil processing yang sudah kami lakukan. Dari setiap hasil dari processingnya sudah melalui tahapan-tahapan yang dibutuhkan dan yang sudah ditentukan. Kemudian kita masuk ke alur penelitian. Di sini ada alur penelitian dari data mentah sampai model siap dievaluasi. Yang pertama, kami mengumpulkan 400 ulasan dari Google Maps. Dan yang kedua, ulasan-ulasan itu dikasih label sentimen Gemini. Dan disinilah LLM. Alur penelitian dari data mentah sampai model siap dievaluasi. Yang pertama, kami mengumpulkan data 400 ulasan dari Google Maps. Dan yang kedua, ulasan-ulasan itu diberikan label sentimen. Dan kemudian LLM Gemini berperan yang dimana dia melihat teks ulasan sama rating bintangnya, kemudian menentukan ini positif, netral, atau negatif. Yang ketiga, teksnya dibersihkan dan dirapikan lewat proses processing. Dan yang keempat, teks yang sudah bersih diubah menjadi angka menggunakan metode TF-IDF biar bisa diproses sama algoritma machine learning. Yang kelima, data dibagi 80/20 dan data latihnya diseimbangkan lewat oversampling. Dan yang terakhir, keenam, model Naive Bayes dilatih pakai data itu, lalu diuji dan dievaluasi menggunakan confusion matrix. Ini contoh konkret gimana proses pembersihan teksnya bekerja.
Mari kita lihat pada baris yang pertama, ulasan aslinya mantap bakal balik ke Labersa Hotel. Setelah diproses menjadi cuman mantap bakal balik Labersa Hotel. Tanda baca, huruf berulang, dan kapitalisasi semuanya dirapikan. Prosesnya sendiri ada 6 tahapan. Yang pertama itu scaffolding buat menyeragamkan huruf kecil semua, kemudian cleaning buat membuang tanda baca dan angka, normalisasi kata nggak baku seperti gak jadi tidak, kemudian tokenisasi buat memecah kalimat jadi kata per kata. Lalu stop word removal untuk membuang kata yang nggak penting, dan yang terakhir stemming buat mengubah data ke bentuk dasarnya. Kami menggunakan library sastrawi buat bagian stop word dan stemming ini karena memang dirancang khusus buat bahasa Indonesia. Hasil rata-rata panjang ulasan berkurang dari 22,8 kata menjadi 16,5 kata per ulasan dengan total kosakata unik 1.407 kata. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi data, di mana gambar data secara keseluruhan. Di sebelah kiri distribusi kategori di mana kelihatan jelas atau mayoritas ulasan itu positif. Ada 321 dari 393 ulasan, sekitar 81,7%. Sisanya masing-masing 36 ulasan buat netral dan negatif, atau sekitar 9,2% masing-masing. Di sebelah kanan ini distribusi rating bintangnya. Rating 5 itu paling banyak, 227 ulasan, disusul rating 4 sebanyak 94 ulasan. Rating rendah seperti 1 dan 2 jumlahnya jauh lebih sedikit. Dari sini bisa kita simpulkan secara umum pelanggan hotel Labersa Balige itu puas. Tapi ini juga ditunjukkan adanya ketidakseimbangan kelas yang harus kami tangani nanti pas melatih modelnya. Dalam hasil evaluasi model, di sini dapat dijelaskan secara masuk ke hasil utama penelitian ini, performan model naik bias gimana. Model ini diuji pakai 79 data uji dan hasilnya akurasi 73,42%. Artinya dari semua ulasan yang diuji, sekitar 73% berhasil ditebak dengan benar kategorinya. Perisi weighted-nya 80,21%, recall weighted 73,42%, dan F1 score weighted 76,72%. F1 score ini penting karena dia menggabungkan presisi dan recall jadi satu angka yang seimbang. Tapi yang perlu digarisbawahi, seperti yang ditulis di kotak bawah ini, model ini kuat banget mengenali sentimen positif dan negatif, tapi masih lemah di kelas netral. Jadi, karena data netral yang tersedia cuma sedikit, 29 data sebelum oversampling, dan kosakata yang mirip banget sama ulasan positif. Kata yang kayak bagus, bersih, dan enak. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan kode program atau implementasi metode processing data ulasan. Data yang saya gunakan adalah ulasan pada Hotel Labersa Balige yang disimpan dalam file Excel. Program ini bertujuan untuk membersihkan dan mempersiapkan data teks sebelum digunakan pada proses analisis sentimen atau klasifikasi. Yang pertama, pada bagian import library, kami menggunakan beberapa library yaitu Pandas, RE, dan Sastrawi. Library Pandas digunakan untuk membaca dan menyimpan file Excel, kemudian library RE atau regular expression digunakan untuk membersihkan teks seperti menghapus URL, angka, dan tanda baca. Sedangkan Sastrawi digunakan untuk proses stop word removal dan stemming karena library ini memang dirancang untuk pengolahan teks berbahasa Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada bagian konfigurasi program. Pada bagian ini kami menentukan nama file input, yaitu hasil klasifikasi ulasan Labersa Balige. Kemudian menentukan nama sheet yang akan dibaca, yaitu semua ulasan yang menentukan kolom berisi teks ulasan, serta menentukan nama file output yang akan disimpan setelah proses processing selesai. Berikutnya, terdapat kamus normalisasi. Kamus ini digunakan untuk mengubah kata-kata yang tidak baku menjadi baku. Sebagai contoh kata yaitu gak yang akan diubah menjadi tidak, YG menjadi yang, BGT menjadi banget, dan terima kasih menjadi terima kasih. Dengan normalisasi ini, kata-kata yang memiliki arti sama akan memiliki bentuk penulisan yang seragam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan processing yang digunakan. Tahap yang pertama adalah cleaning. Pada fungsi cleaning, program membersihkan teks dengan menghapus URL, mention, hashtag, angka, tanda baca, karakter yang berulang, serta spasi yang berlebihan. Sebagai contoh, apabila terdapat ulasan mantap, pelayanannya bagus banget 100%, maka setelah selesai cleaning, hasilnya menjadi mantap, pelayanannya bagus banget. Tahap ini bertujuan agar teks menjadi lebih bersih sebelum diprosesing ke tahap berikutnya. Yang kedua, case folding. Pada tahap ini seluruh huruf diubah menjadi huruf kecil. Sebagai contohnya, Hotel Labersa sangat bagus akan diubah menjadi Hotel Labersa sangat bagus dengan penulisan huruf kecil. Hal ini dilakukan agar tidak ada perbedaan antara huruf besar dan huruf kecil saat proses analisis. Yang ketiga adalah tahap normalisasi. Program ini mencocokkan setiap kata dengan kampus normalisasi yang telah dibuat. Sebagai contoh, gak bagus BGT akan menjadi tidak bagus banget. Tahap ini membuat data menjadi lebih konsisten. Yang
Kemudian selanjutnya tahap yang keempat adalah tokenizing. Pada tahap ini kalimat dipecah menjadi kata-kata. Sebagai contoh, hotel sangat bagus akan diubah menjadi daftar kata seperti hotel sangat bagus. Tokenizing memudahkan proses pengolahan kata pada tahap berikutnya. Yang kelima adalah stop word removal. Pada tahap ini program menghapus kata-kata yang sering muncul tetapi tidak memiliki makna penting seperti dan, yang, di, ke, dari, untuk, dan kata umum lainnya. Sebagai contohnya, hotel ini sangat bagus akan menjadi hotel bagus, sehingga hanya kata-kata penting yang akan dipertahankan. Yang keenam, ada stemming. Pada tahap ini, kata-kata yang masih memiliki imbuhan diubah menjadi kata dasar. Sebagai contohnya, pelayanan menjadi layan, makanan menjadi makan, membersihkan menjadi bersih. Dengan stemming, kata yang memiliki makna sama akan dianggap sebagai satu bentuk kata dasar. Selanjutnya, terdapat fungsi pre-process pipeline. Fungsi ini menggabungkan seluruh tahapan processing menjadi satu alur proses, yaitu cleaning, kemudian. Baik, selanjutnya slide ke-9. Kita lanjutkan. Ini kita pecahkan lebih detail performa modelnya per kategori. Buat kelas negatif, progression 0,67, recall 0,86, F1 score 0,75 dari 7 data uji. Buat kelas netral, progression cuma 0,08, recall 0,14, F1 score 0,10, juga dari 7 data uji. Ini yang paling lemah. Buat kelas positif, progression 0,89, recall 0,78, F1 score 0,84 dari 65 data uji. Dan ini yang paling banyak datanya sekaligus paling bagus performanya. Nah, di sebelah kanan ada conversion matriksnya. Ini menunjukkan detail prediksi model dibanding kenyataan asli. Baris itu kategori aktual atau sebenarnya. Kolom itu kategori yang memprediksi model. Coba lihat baris netral. Dari 7 ulasan netral, cuma 1 yang ketebak benar sebagai netral, sisanya 6 malah ketebak sebagai positif. Jadi modelnya sering keliru menganggap ulasan netral itu positif, karena kosakata emang mirip. Selanjutnya di slide 10 ini, sekarang kita bahas apa sih makna dari hasil-hasil tadi. Yang pertama, akurasi penelitian kami ini 73,42%, memang lebih rendah dibanding beberapa penelitian sejenis yang bisa mencapai di atas 90%. Ini dikarenakan dua faktor. Jumlah data kami relatif kecil, cuma 393 ulasan, dibanding penelitian lain yang dipakai ribuan data, dan juga ketidakseimbangan kelas yang cukup signifikan, terutama di kelas netral. Yang kedua, yang menarik hasil pembelaan dari LLM Gemini ini, ternyata konsisten sama pola rating bintang. Rating 1-2 cenderung dilabeli negatif, rating 3 netral, dan rating 4-5 itu yang positif. Ini menunjukin LLM Gemini cukup bisa diandalkan buat membantu proses pelabelan, apalagi buat ulasan yang pendek dan susah ditebak maksudnya. Ketiga, dari sisi pemanfaatan praktis, hasil analisis ini bisa bantu pihak manajemen hotel tahu apa yang terjadi kekuatan mereka seperti kebersihan kamar, keramahan staf, dan pemandangan Danau Toba. Dan juga apa yang perlu dibenahi seperti kecepatan pelayanan, kelengkapan fasilitas kamar, dan kejelasan informasi harga. Selanjutnya di sini, slide kesimpulan dan saran. Sebagai penutup, ini kesimpulan dari kelompok kami. Yang pertama yaitu proses text mining berhasil menyederhanakan 393 ulasan dari rata-rata 22,8 kata jadi 16,5 kata per ulasan. 2. LLM Gemini efektif membantu proses pengabelan sentimen dan hasil konsisten dalam pola rating bintang pelanggan. 3. Model left bias mencapai akurasi 73,42%, kuat di kelas positif dan negatif, tapi masih lemah di kelas netral. Untuk penelitian selanjutnya, kami sarankan beberapa penambahan jumlah data terutama di kelas netral dan negatif. Mengeksplorasikan fitur tambahan seperti n-gram atau word ending. Membandingkan performa left bias dengan algoritma seperti SVM, random forest, atau deep learning, semacam LSTM, BuildSTM, dan menjajaki penggunaan LLM Gemini bukan cuma buat pelabelan, tapi juga sebagai model klasifikasi pembandingan dengan pendekatan zero shot atau few shot. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.